besi terbang di atas kota Jepang, melepaskan sang maut, meluluh lantahkan dua kota besar negeri matahari. Cakrawala tak menunjukkan kemegahannya, Batara Kala menelan sang Baskara. Insan tak berdaya, jadi jelampah hilang nestapa. Alat yang digadang menjadi pelindung manusia, hari itu juga mengambil nyawa jutaan manusia. Jadi selesai Perang Asia Pasifik Raya 14 Agustus 1945, hilang sudah beban sang pertiwi dari belenggu si Nippon. Nippon menyerah kepada sekutu. Tak mau malu, Nippon menyembunyikan kekalahannya dari jajahannya. Bagai mencegah air tumpah dari kendi yang bocor, pemuda Indonesia mengetahui berita kekalahan Jepang secara diam-diam melalui siaran radio BBC. Terbakar semangat para pemuda mendengar kekalahan Jepang. Minggatnya Jepang dan absennya sekutu di Indonesia merupakan kesempatan berharga bagi bangsa Indonesia untuk menyatakan eksistensinya. Para pemuda lekas menemui Soekarno dan Hatta yang baru saja kembali dari Vietnam di Pegangsaan Timur, nomor 58 Jakarta. Namun, apa daya Soekarno menolak permintaan para pemuda. Tak padam semangat mereka, 15 Agustus 1945, jam 8 malam, para pemuda mengadakan rapat di ruang lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur. Saudara-saudaraku yang budiman, kita tahu bahwa Jepang telah meninggalkan Indonesia. Ini kesempatan yang luar biasa. Akhirnya, setelah bertahun-tahun kita berbudak di negara sendiri. Akhirnya saudara-saudara, akhirnya kita bisa merdeka. Setuju, Bung? Entah apa yang dipikirkan Soekarno dan Hatta. Apa guna menunda kesempatan emas ini? Bukankah ini yang mereka mau? Pemerintah di tanah sendiri. Soekarno dan Hatta baru tiba dari Vietnam. Mereka baru saja bertemu dengan pemimpin tertinggi Jepang di Asia Tenggara. Tahu itu? Pemimpin tertinggi Jepang. Tahu maksudnya? Jepang akan mempengaruhi Soekarno. Dan Soekarno masuk ke perangkap Jepang. Soekarno menolak permintaan kita karena dia percaya pada Jepang. Jangan menyimpulkan di tempat itu, Bung. Soekarno jelas menginginkan kemerdekaan secara legal, bukan berarti. Omong kosong. Jika memang Soekarno dan Hatta menginginkan kemerdekaan, bukankah ini waktu yang tepat? Pertempuran sudah tidak dibutuhkan. Kita sudah tidak berada di era itu lagi. Kita harus mengumpulkan kekuatan untuk memproklamirkan kemerdekaan kita. Permasalahannya, sampai kapan kita menunggu itu? Sampai senapan sekutu di depan mata kita? Menunggu wanita-wanita desa diperkosa Nippon lagi. Jaga mulutmu standar. Semoga engkau tahu apa yang kau baru katakan. Apa yang dikatakan Bung Subianto memang benar, tapi yang dikatakan Bung Darwis juga tidak salah. Kemerdekaan harus segera didapatkan, tapi dengan cara yang tepat. Begini, Bung Darwis dan Bung Wikana, pergilah menemui Soekarno perihal ini. Katakan jelas mungkin bahwa Soekarno-Hatta harus memproklamasikan kemerdekaan selambat-lambatnya 16 Agustus. Bagaimana? Setuju saudara-saudara? Setuju, Bung! Setelah diutus oleh Khairul Saleh untuk menyampaikan hasil rapat golongan muda, pukul 10 Wikana dan Darwis bergegas menemui Soekarno. Perhelatan pun tak terhindarkan. Soekarno bersikukuh terhadap pendiriannya. Sudah saya katakan tidak dan tetap tidak. Proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan setelah panitia persiapan kemerdekaan siap melaksanakannya. Untuk apa kita menunggu lama, Bung? Pintu kemerdekaan sudah dibuka secara lebar di depan mata kita. Yang kita perlukan hanyalah masuk dan merdeka. Tidak semudah itu, Bung. Semua ada prosedurnya. Apa yang dikatakan Bung Karno adalah benar. Kita tunggu sampai semua siap. Persetan dengan prosedur. Sekarang, Bung. Sekarang. Malam ini juga kita revolusi. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman malam ini juga, maka akan terjadi suatu pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Apa maksudmu, Wikana? Ini batang leherku. Seretlah saya ke masjid itu dan potong mayat juga. Tak usah kau menunggu hari.
Wikana, jika saudara yakin, mengapa saudara tidak melakukannya sendiri? Di saat yang bersamaan, pukul 11 malam, terdapat beberapa anggota golongan tua yang sedang membahas sidang PPKI keesokan harinya bersama dengan Soekarno. Lantas masuk ke dalam perhelatan itu. Bung Wikana dan Bung Darwis. Sungguh, semangat yang kalian punya dapat diapresiasi. Namun, sadarlah kalian bahwa semangat yang kalian punya itu juga membunuh orang lain. Maka dari itu, setidaknya, cernihkanlah pikiran kalian dulu. Apa yang harus dilakukan, Tuan? Ribuan pasukan sudah siap menyergap kota pengusir Jepang. Nyawa kami pun tidak masalah dijadikan tumbal. Apakah kita harus menunggu Jepang memberikan kemerdekaan sebagai hadiah? Mengapa bukan masyarakat sendiri yang memproklamasikan kemerdekaan sendiri? Mengapa bukan kita sebagai suatu bangsa? Kekuatan sendiri itu tak cukup untuk melawan kekuatan senjata tentara Jepang. Perlihatkan kepada saya ribuan pasukan itu. Mana bukti hitunganmu? Bagaimana dengan perempuan dan anak-anak yang akan menjadi korban pertumpahan darah? Apakah itu sudah masuk perhitunganmu, Darwis, Wikana? Sudah kuatkah kita untuk tegak di atas kekuatan sendiri? Jepang dan itu tidak akan membantu kita. Semua itu akan terjawab jika tuan-tuan segera memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Sekali lagi, cukup Wikana, sudahi bualanmu itu. Untuk sekarang, kita akan berunding untuk itu. Pulanglah Wikana dan Darwis dengan ketidakpuasannya menuju asrama Baperbi Cikini 71. Tak putus asa dengan keputusan sang proklamator, tepat pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 12 malam, para pemuda merancang rencana baru yang akan membuat geger bangsa Indonesia. Saudara-saudara, seperti saudara sekalian perkirakan, Soekarno dan Hatta menolak usulan kita. Bagaimana Bung Subianto? Puas kamu atas jawaban Soekarno? Percuma kamu melindungi dia. Sekarang dia terlihat seperti anak Jepang. Sudah bungkus Nandar, untuk apa memulai pertikaian lagi? Untuk sekarang, mari kita berunding untuk mencari solusi yang paling baik. Bukan mengapa Soekarno ingin merdeka dengan Jepang di belakang kita. Mari kita cari solusi dari permasalahan itu. Putuskan hubungan mereka dari Jepang. Bukankah ini solusi yang tepat? Jika duduk perkaranya adalah pengaruh Jepang. Pindahkan Soekarno dan Hatta ke daerah lain sehingga pengaruh Jepang pun tiada. Usulan saudara masuk akal. Namun bagaimana kita, para pemuda, membawa dua pemimpin negara dari matapan penjajah? Akankah kita mengusir mereka dari Indonesia? Tapi rasa-rasanya tidak mungkin melakukan hal itu. Tidak, saudara-saudaraku. Kita sudah cukup bujuk rayu kita gunakan. Ingat, kita ini pemuda. Semangat kita membara di hati kita saudara-saudara. Apakah itu bukan tindakan yang gegabah, Bung? Mereka ini adalah poros politik Indonesia. Jika mereka diculik, akan menambah gaduh suasana. Justru itu yang kita butuhkan, Bung. Buat masyarakat gaduh agar Soekarno dan Hatta paham bahwa cepatnya kemerdekaan adalah keinginan rakyat kita sendiri. Revolusi harga mati. Jangan gitu dong. Jangan. Cukup. Bukankah dengan kita membawa Soekarno dan Hatta keluar kota itu dengan patriotis? Betul. Bukankah merdeka dengan cara sendiri itu tindakan yang sangat suci dan mulia? Betul. Oke. Kesimpulan dari rapat dari kita bawa Soekarno dan Hatta ke luar kota, yaitu Rangkas Dengklok. Mengapa Rangkas Dengklok? Lokasinya sangat strategis, Bung. Letaknya tidak jauh dari Jakarta, dan percayalah, tidak ada pengaruh Jepang di sana. Itulah yang terpenting. Baiklah. Untuk itu, Singgih, bisakah kamu mengantar dan menjemput Bung Karno dan Bung Hatta dari Jakarta ke Rangkas Dengklok? Kehormatan bagi saya untuk menerimanya. Terima kasih. Sebagaimana rencana mereka, pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi, Singgih menjemput Soekarno dan Hatta di rumah mereka masing-masing. Dengan berseragam peta lengkap, menjemput Hatta terlebih dahulu, kemudian Soekarno. Assalamualaikum, selamat pagi.
Waalaikumsalam. Pagi sekali bertamu. Ingin bertemu dengan Kang Mas. Benar sekali Bu Fatma. Ada kepentingan sangat mendesak pada dini hari ini. Baik, akan saya panggilkan Kang Mas terlebih dahulu. Ada apa nih saudara datang pagi sekali? Gimana? Ada apa ini? Selamat pagi Bung Karno. Maaf sebelumnya tidak memberikan kabar terlebih dahulu. Namun Bung Karno akan ikut kami untuk diamankan ke Rengas Dengklok. Gila kamu tinggi. Apa maksud dari semua ini? Bukankah semuanya sudah jelas Bung Karno? Bung Karno diminta untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia dan memerintah Indonesia di luar pengaruh Jepang. Penggal dulu kepala saya. Baru saya akan tunduk di bawah Panji dan Nippon. Sungguh, saya tidak mengerti apa yang kau maksud. Kau mudah menginginkan proklamasi akan dilaksanakan secepat mungkin. Soal itu, bukankah saya sudah sampaikan kepada Darwis dan Wikana? Semuanya pasti akan terlaksana sesuai dengan prosedur. Apa yang kau lakukan ini? Bung, hentikan tulisanmu. Untuk sekarang, engkau akan ikut kami untuk diamankan ke Rengas Dengklok. Maksudmu menculik kami sekeluarga ke Rengas Dengklok? Kau pikir aku ini siapa? Antek Jepang? Maaf Bung, tanpa mengurangi rasa hormat, silahkan Bung Karno dan keluarga untuk bergemas, untuk pergi ke Rengas Dengklok. Apapun yang engkau lakukan sekarang ini, semoga engkau mengerti apa yang engkau telah berbuat. Bu, panggil Guntur dan persiapkan barang-barang. Untuk saat ini, kita akan menuruti permintaan para pemuda. Tapi Mas, haruskah kita menghubungi Sudah, tentang... Bu. Menghubungi para aparat hanya akan dapat memburuk suasana politik. Para pemuda ini, mereka hanya terlalu bersemangat saja. Baiklah, akan aku persiapkan barang-barang terlebih dahulu. Baik. Setelah Singgih mengamankan Soekarno dan Hatta beserta keluarga, mobil bergerak cepat menuju Rengas Dengklok. Aksi penculikan ini sangat mengecewakan dan sekaligus membuat Soekarno geram. Namun, apa boleh buat? Nasi sudah menjadi bubur. Soekarno dan Hatta sampai di Rengas Dengklok. Terlihat para pemuda siap berunding di sebuah rumah milik Chiao Kisong. Selamat datang, Bung Karno dan Bung Hatta. Mohon maaf atas penyebutan tadi pagi yang kurang mengenakan. Tapi semua itu memang demi kebaikan bung sekalian dan kebaikan bangsa. Kebaikan apa maksudmu? Apa yang kau lakukan sekarang ini tidaklah lebih baik dari penyerangan bunuh diri. Bukannya kami mau bunuh diri, Bu. Tapi kami hanya tidak mau menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga ini. Alasan kami membawa Bung Karno dan Bung Hatta untuk menyelamatkan dari pengawasan Nippon. Tentu saja, Bu. Akan saya lakukan apapun agar Bung melakukan proklamasi kemerdekaan secepatnya. Apalagi saudara-saudara ingin akan bahas. Bukankah yang saya sampaikan kepada Darwis dan Wikana sudah sangat jelas? Berapa kali lagi saya harus mengulangi perkataan ini? Kami sudah jelas, Bung. Kemerdekaan harus didapatkan oleh rakyat sendiri. Bukan begitu sekali. Saya setuju. Saya tidak habis pikir dengan Bung sekalian. Bung, bangunlah Bung, sadarlah Bung. Rasa-rasanya kau yang harus sadar sekali. Sebenarnya, biarkan amarahmu yang membakar hatimu. Jangan sampai desa-desa juga terbakar oleh karena ulah traitormu. Dengarkan, Bung. Revolusi berada di tangan kami. Kami memerintahkan Bung sekalian untuk melakukan revolusi malam ini. Lalu apa? Kau ingin membakar depan amarahmu? Pakai akal sehatmu, pakai akal budimu. Harus saya jelaskan kembali. Memang saat ini keadaan sedang berpihak kepada kita. Jepang menyerah dan Belanda belum datang. Kau tahu itu, Bung? Untuk apa? Untuk apa kita tidak mengadakan revolusi sekarang? Dengarkan dulu apa yang Bung Karno katakan. Terima kasih, Bung. Jika kita memproklamirkan kemerdekaan kita sekarang, tanpa adanya persiapan, apakah kau tidak berpikir reaksi Jepang dan Belanda terhadap kita? Berapa pasukan yang Bung butuhkan? Jangankan mereka, kami pun siap mati jika dibutuhkan. Kalau kau mati, kami mati, siapa yang akan meneruskan perjuangan kita? Bagaimana dengan nyawa orang-orang yang tak bersalah di luar sana? Di desa-desa? Ibumu, bapakmu, anakmu? Camkan perkataan saya baik-baik. Jika kau proklamirkan kemerdekaan kita sekarang, mati semua kita. Itu yang kami maksud tadi. Engkau terlalu gegabah, Soekarno. Tidakkah kalian menyadari? Angka 17 adalah angka yang suci. Pertama-tama, kita sedang berada di bulan Ramadan. Kedua, besok adalah hari Jumat. Dan itu Jumat Legi.
Jumat yang berbahagia, Jumat yang suci. Jadi, bukankah sudah jelas, wahai pemuda? Tanggal 17 bukanlah keinginan dan rancangan kita saja. Tuhan telah menunjukkan jalannya, dan kami yakin tanggal 17 adalah pilihan yang tepat. Kalau begitu, memang keinginan Bung untuk mengumumkan proklamasi pada esok hari, bagaimana yang berjelas? Baiklah Bung, alasan Bung tadi kami terima. Saudara kami, Wikana, sedang menemui Tuan Subarjo di Jakarta. Kunto, saya utus kamu untuk menemui Wikana di Jakarta. Pergilah kamu. Yusuf Kunto segera melesat ke Jakarta menemui Wikana dan Ahmad Subarjo. Pada waktu itu juga, Wikana dan Ahmad Subarjo tengah mendiskusikan hal yang sama di Jakarta. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Bukannya kemarin Soekarno telah mengatakan dengan jelas kepadamu. Sekarang, lebih baik kau katakan kepadaku. Kemana Soekarno dan Hatta kau bawa pergi? Soekarno dan Hatta kami amankan ke Karawang. Amankan? Amankan dari siapa? Apa kau gila, Wikana? Ini semua demi kebaikan Soekarno, Hatta, dan tentu juga demi kebaikan bangsa Indonesia sendiri. Kami menjauhkan mereka dari pengaruh dan awasan impor. Kau sungguh tidak tahu apa yang kau perbuat. Lebih baik sekarang kau kembalikan Soekarno dan Hatta ke Jakarta. Kau akan merusak rencana besar kami. Rencana apa? Yang hanya kami inginkan hanyalah Soekarno membaca proklamasi kemerdekaan sendiri, tanpa ada pengaruh dan bujuk rayu dari Jepang. Pemuda, kau ini orang yang sangat gegabah dan tak sabar. Kau tidak tahu bukan, bahwa kami saat di Saigon, kami merencanakan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945, kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Itu yang kami bahas. Assalamualaikum Bu Wikana dan Tuan Subarjo. Waalaikumsalam. Saya baru saja pulang dari Rengas Dengklok. Rengas Dengklok, Karawang. Kalian menyembunyikan Hatta dan Soekarno ke Karawang. Saya baru saja mendapat kabar dari golongan tua dan muda bahwa akan melaksanakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 di rumah Soekarno. Sudah kukatakan kepadamu, Wikana, bahwa kami sejak di Saigon telah merencanakan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 akan dilaksanakan proklamasi. Sekarang, karena kalian semua sudah tahu, biarkan saya menyebut Soekarno dari Rengas Dengklok. Baiklah. Ahmad Subarjo kemudian pergi ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno-Hatta, Fatmawati, dan juga Guntur. Sesampainya di Jakarta, awalnya Soekarno ingin melakukan pertemuan dengan anggota PPKI di Hotel Des Indes, namun dilarang oleh Jepang. Sebagai pendekar yang tertantang, Soekarno menemui Mayor Jenderal Nishimura sebagai Kepala Urusan Umum Pemerintah Jepang di Indonesia. Salam, Tuan. Tenoheka, Banzai, salam. Silakan duduk. Jadi begini Tuan. Maksud saya datang ke zaman Tuan adalah untuk menyampaikan beberapa informasi penting perihal persiapan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan? Bukankah itu yang negara Tuan janjikan pada kami? Tuan kalah perang dan sekutu belum datang. Kami akan segera memproklamasikan kemerdekaan kami. Izinkan saya dan PPKI untuk membahasnya. Tidak. Sejak 16 Agustus 1945, kami harus tunduk kepada sekutu. Kami tidak diperkenankan untuk mengubah status dan wilayah dan keadaan Indonesia sampai pasukan sekutu datang. Omong kosong apa lagi, Tuan? Apapun alasan Tuan, tidak akan ada yang bisa untuk menghalangi kelahiran sebuah bangsa yang besar. Geram dengan ingkar janji Jepang, Soekarno lantas pergi ke kediaman Laksamana Tadashi Maeda. Laksamana Tadashi Maeda mendukung persiapan kemerdekaan Indonesia dan menjamin keselamatan para pejuang. Di kediaman Maeda,
Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merancang teks proklamasi. Terima kasih, Bung Hatta, Tuan Subarjo. Teks proklamasi telah terakhir. Bung Karno, menurut kami golongan muda, teks proklamasi masih kurang tegas menyampaikan revolusi kita. Namun, teks proklamasi masih terlalu berhati-hati menyampaikan kemerdekaan kita. Bung Hairul dan para pemuda, bukankah memang kita harus berhati-hati sekarang? Ingat, Jepang dan Belanda masih berada di depan kita. Sudah jelas, dengan proklamasi ini, kita merdeka. Akhirnya, kita merdeka dan berdiri di kaki sendiri tanpa campur tangan dari pihak lain. Benar apa yang dikatakan Bung Hatta. Proklamasi ini sudah cukup untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, saudara-saudara yang ada di sini, saya minta kepada saudara sekalian untuk membubuhkan tanda tangan saudara sekalian di teks proklamasi ini. Bung, sebaiknya PPKI tidak menandatangani demi mengabaikan pengaruh asing. Saya setuju dengan Bung Hairul. Menurut saya, sebaiknya Bung Karno dan Bung Hatta lah yang membubuh tanda tangan di atas teks proklamasi untuk mewakili Indonesia dan menjadi pemimpin Indonesia. Setuju, ya, setuju. Baiklah, kalau begitu. Saya dimiliki. Saya minta agar kau ketik teks proklamasi ini agar menjadi naskah yang bersih dan rapi. Baik, Bung. Akan saya salin ulang teksnya agar lebih rapi. Terdapat kata-kata yang kurang cocok penggunaannya. Perkenankan saya untuk menggantinya. Setelah Sayuti Melik selesai mengetik ulang teks proklamasi yang lebih rapi dan bersih, Soekarno dan Hatta sebagai pemimpin bangsa Indonesia kemudian menandatangani teks proklamasi tersebut. Seisi ruangan berbangga, berbahagia, sekaligus terharu akan pencapaian bangsa Indonesia sampai saat ini. 17 Agustus 1945, pukul 5 pagi, para perancang teks proklamasi meninggalkan kediaman Laksamana Maeda dengan bangganya. Sebelum pulang, Muhammad Hatta menitahkan Burhanuddin Muhammadiyah untuk memperbanyak salinan naskah proklamasi agar dapat disiarkan ke seluruh daerah Indonesia. Awalnya, proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun, laporan dari golongan muda bahwa Jepang telah berjaga-jaga di lapangan Ikada membuat mereka harus berpindah ke rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur. Saat itu tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10. Muhammad Hatta sampai di kediaman Soekarno. Bagaimana, Bung? Apakah sudah siap? Sudah, mari kita mulai. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Bagai bunga yang mekar di pagi hari, begitu juga bangsa Indonesia yang baru saja menyatakan eksistensinya di antara para bangsa. 350 tahun di bawah bangsa biru, 3,5 tahun dikuasai bangsa kuning. Akhirnya, pintu gerbang kemerdekaan Indonesia terbuka. Para muda-mudi,
golongan tua dan muda menyingsingkan lengan bajunya, menegakkan badannya, membangun dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Merdeka!